Bapak Dr. Iis Ismuddin MA untuk membuka acara ini. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala sidqi wal wafa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Program Studi MHU dan Sekretarisnya Ibu Rika dan adik-adik peserta workshop magang ya, magang namanya ya, coaching ya. Iya Pak. MHU. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya. Adik-adik, kita apa tujuan dari coaching atau magang ini? Magangnya di mana tuh Bu Zikra? Magangnya di rumah Pak. Oh, di rumah aja ya, online ya? Online, Online ya. Mereka nanti membuat perusahaan sendiri Pak. Oh gitu, magang mandiri. Oh, ya Allah. Baik. Sebetulnya gini ya, tujuan magang ini kan biasanya kalau konvensional itu ingin menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kelas selama berapa semester itu diterapkan di lapangan kan. Nah, itu yang kalau yang konvensionalnya ya. Jadi ilmu apapun itu bisa diterapkan. Kalau misalnya ada manajemen misalnya ada manajemen haji ya, tentu kita akan menghubung-hubungkan antara teori manajemen dalam fakta-fakta di lapangan gitu kan. Nah, yang setelah dihubung-hubungkan nanti akan menghasilkan yang namanya hasil penelitian itu gitu, sekaligus. Nah, mungkin kalau sekarang karena dia tidak online, tidak offline, tidak ke lapangan, mungkin hanya Anda fokus kepada pengembangan teori itu. Nah, itu yang terpenting nanti, itu akan menghasilkan nanti ke hasil penelitian juga yang menghasilkan kepada skripsi. Kalau ini enggak ini juga Bu Zikra, ke ada hubungan, misalnya ada minta data-data ke lembaga-lembaga. Iya, itu memang mereka minta data ke lembaga jika data yang dari internet nggak cukup, Pak. Jadi mereka gitu. bikin perusahaan travel sendiri. Nah, itu untuk data dan lain-lain pelaksanaannya kan tetap butuh informasi dari travel terkait. Jadi tetap mereka itu ada nanti ada hubungan dengan travel itu ya nanti ya. Iya, tapi nggak rame-rame gitu Pak. Mereka Iya. harus sendiri-sendiri. Ada aturannya nanti kan. Iya. Oke. Baik, itu yang terpenting. Oke. Jadi yang penting nanti ada 3 hal nanti sebagai pesan dari Bapak. Pertama tentu harus menjaga attitude nanti ya. Pertama jaga attitude, jaga moralitas, bagaimana menjaga hubungan. Kalau ke sana nelpon bagaimana caranya, cara SMS, cara ngomong dan lain-lain. Yang kedua apalagi jaga kesehatan juga ya sekarang, apalagi pasca COVID ini, jaga kesehatan, pakai masker. Nanti kalau mau disuruh datang ke tempat lembaga yang bersangkutan, kita mau butuh data harus pakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Itu yang terpenting. Yang ketiga juga harus jaga sikap ya, jaga sikap kalau bicara, kalau di atas umur kita gimana nanti kalau disuruh ke sana itu ya. Nah, kalau di setara umur kita bagaimana, kalau yang di bawah kita juga seperti apa, itu yang terpenting. Jadi jaga kesehatan juga, jangan lupa jaga kesehatan ya, jangan terlalu banyak makan super mie sekarang ini ya, apalagi musim ini, tapi harus banyak minum air putih dan diusahakan makan tepat waktu ya, bukan sholat saja tapi makan juga harus tepat waktu. Nah, itu yang terpenting. Jadi itu ya, harus jaga moralitas, harus jaga kedisiplinan, dan jaga juga ditingkatkan inovasi ditingkatkan pada adik-adik ya. Nah, nanti itu hasil dari inovasi itu nanti dalam ada laporannya dalam kegiatan. Dan mudah-mudahan adik-adik ini nanti selama magang ini mendapatkan data-data
Karena data-data itu nanti yang tadi Bapak katakan akan menghasilkan dari sebuah penelitian, sebuah karya ilmiah yang namanya skripsi. Itu aja mungkin sebagai pesan dari Bapak. Mudah-mudahan kita berdoa nanti dalam pelaksanaan magang ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak memperbanyak kesempatan, kita atau ingin memperbanyak kesempatan supaya juga jangan lama-lama, baik kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridha Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembukaan magang atau coaching magang manajemen haji dan umroh dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berkenan membuka acara coaching magang kita pada pagi hari ini. Adapun narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Asyari. Namun tadi beliau sudah hadir, tapi karena ini mahasiswa MHU masih baru hadirnya baru mungkin beberapa orang ya, jadi kita tunggu beliau untuk masuk lagi. Sementara itu, Ananda semua harap dibuka videonya, ya, jadi tidak ada yang videonya tidak aktif. Ya, semua videonya dibuka. Nah, lalu jika ada pertanyaan seputar magang mungkin bisa ditanyakan dulu sekarang sebelum Bapak narasumber kita memberikan materi mungkin. Karena kita masih menunggu. Bu Zikra, berapa menit itu nanti ini anak-anak ini? Ini cuman sejam sih Pak. Cuman Oh. tadi kan Pak Syari udah masuk, tapi anak-anak baru 1 orang yang masuk, jadi sepertinya beliau ini keluar gitu Pak. Apa nggak apa-apa itu? Coba di SMS takutnya. SMS, oke Pak. Pak udah. Ini memang 18 orang cuma ini kita ini. Mereka 27 Pak. Aduh, dicepat itu coba kawan-kawannya seluruh di SMS itu nanti. Ya nanti boleh. Kawan-kawannya yang itu, yang lain ada coba cepat masuk, ditelepon lah. Ditelepon cepat. Jadi acaranya jam 8 sampai jam 9 ya Bu Zikra ya? Iya Pak, sampai jam 9. Oke, mana nih Dodi? Mana Dodi? Imron? Siapa lagi? Aza? Resa? Ini ada. Yang lain mana kira-kira? Tolong dikasih tahu temannya, Nak. Dua 12 orang lagi kita, Nak.
saja waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak. Udah dikasih tahu, udah dibuka tadi. Bu Udah Zikro. dikasih tahu, Pak. Udah dikasih tahu. Oke, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang kita hormati, Bapak Ibu pimpinan beserta Kaprodi khusus mobil khusus Ketua Prodi MHU ya. Pagi menjelang siang ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan materi tentang pelaksanaan coaching terutama terkait dengan studi kelayakan usaha terkait dengan Prodi MHU. Terkait dengan bahan Bu Yuni, siapa yang men-share? Kalau ini bisa juga Pak, atau dari Bapak bisa juga. Ini aja Pak. Oke, jadi biar saya. Jadikan saya dulu co-host ya. Ya Pak. Tampil dapat dilihat Bapak Ibu, saudara mahasiswa? Di sini jelas Pak. Oke. Mahasiswa jelas? Nah. Jelas Pak. Oke. Ada berapa orang semuanya Bu Yuni? 27 Pak, namun sepertinya 27 yang baru gabung? Yang bergabung 17 Pak. Oke, jadi sambil jalan saja nanti dan ada grup untuk coaching ini kan Bu Yuni? Ada Pak. Nah, nanti biar di-share bahannya. Ya Pak. Baik, saudara mahasiswa, sebelumnya saya ingin menyapa dulu semuanya, mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat Pak. Ya. Kok suaranya agak lambat karena corona? Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Saya doakan semuanya sehat, walafiat, dan kita berdoa semoga kondisi kita kembali normal seperti biasa dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya juga. Baik, kondisi ini seharusnya menjadi hal peluang bagi kita untuk selalu giat, selalu kreatif, selalu kuat dalam menghadapi hidup ini. Dan kita tidak tahu kondisi ini kapan berakhirnya. Yang jelas kita harus menjalani hidup dan kehidupan ini dengan terus bersemangat. Baik, pagi ini kita berdiskusi terkait dengan persiapan magang mandiri yang akan saudara laksanakan. Tidak banyak hal yang kita sampaikan, namun ini untuk pembekalan saja agar kemudian saudara bisa memahami secara filosofis, secara kebijakan coaching magang saudara ini apa dasarnya, kemudian apa yang akan saudara lakukan, apa yang diharapkan dari kegiatan ini. Itu saja yang coba kita diskusikan. Nanti bisa kalau ada yang bertanya langsung silahkan. Tidak bisa saya menjawabnya, nanti bisa Bu Yuni akan membantu. Nah baik, pertama saya ingin bercerita dulu sedikit tentang kehadiran Prodi MHU ini. Awal-awal dia dibuka. Untuk informasi bagi kita semua, ketika kita persiapan alih status dari STAIN dulunya kita STAIN ke YAIN, ada beberapa prodi di bidang kajian ekonomi ini yang kita jadikan bahan usulan ke Kementerian Agama. 3 prodi itu diantaranya adalah akuntansi syariah, kemudian manajemen haji dan umrah, kemudian adalah pariwisata syariah. Nah, 3 prodi ini
kita usulkan di dalam rangka tujuannya adalah merespon perkembangan yang terjadi di sektor real, di dunia usaha. Nah, kalau prodi-prodi sebelumnya di FEBI, yaitu perbankan syariah, kita merespon terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Nah, 3 prodi yang berikutnya kita usulkan juga dalam rangka merespon kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar terhadap tenaga profesional pengelola terkait dengan tata kelola haji dan umroh, kemudian terkait juga dengan persoalan pariwisata syariah atau yang lebih dikenal dengan wisata halal, halal tourism. Ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Nah, dulunya lebih awal disetujui itu adalah akuntansi syariah. Nah, saya ingin lebih mengerucut untuk prodi MHU ini, manajemen haji dan umrah. Khusus manajemen haji dan umrah, alhamdulillah proses pengusulannya sangat lancar. Setahu saya, pengalaman untuk mengurus prodi ini, mulai dari D3 perbankan dulu sampai EI, kemudian MHU ini, bila kita sedikit membandingkan birokrasi yang kita lewati, urusan-urusan yang kita lalui, untuk prodi manajemen haji dan umroh ini relatif smooth dia, lancar saja, alhamdulillah. Kemudian sampai ketika itu visitasi lapangan oleh Kementerian Agama dan alhamdulillah disetujui. Dan perlu diingat, ini adalah kebijakan terakhir bahwa izin prodi itu di Kementerian Agama. Setelah prodi-prodi ini dikeluarkan izinnya, baru kemudian keluar ketentuan baru bahwa setiap prodi mesti ada dulu yang disebut dengan akreditasi minimum. Jadi belum bisa langsung keluar izinnya kalau belum divisitasi awal oleh Ban PT. Jadi lebih ketat lagi. Nah, prodi MHU dan beberapa prodi yang baru dalam masa ini, masa MHU ini dibuka, diizinkan, itu relatif tidak ada menghadapi problem di Ban PT yang kita jelaskan tadi. Nah, ini tentu satu peluang bagi kita untuk mengembangkan ini dengan baik karena prosesnya relatif lancar dan tentu kita harapkan semuanya juga lancar. Nah, sampai pada saatnya perkuliahan sudah jalan dan sampai pada sekarang ini saudara sudah berada di semester di mana saudara akan magang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kehadiran MHU ini, dia adalah prodi yang terkait dengan tata kelola. Bagaimana tata kelola lembaga keuangan, lembaga pengelola haji dan umrah. Ini yang menjadi poinnya. Walaupun sebenarnya kehadiran prodi ini dulu ada semacam perdebatan. Bagaimana kalau disatukan saja? Haji dan umrah ini kan semacam perjalanan religius. Nah, perjalanan religius ini bisa diinkludkan kepada pariwisata syariah. Tapi ketika itu ada alasan-alasan akademik, ada kajian-kajian akademik yang ini tidak bisa disatukan. Maka tentu ini lebih khusus pembicaraannya dengan menyebutkan haji dan umroh. Jadi sekaligus prodi ini juga menunjukkan skop kajiannya khusus haji dan umroh saja. Nah, sebagaimana kita ketahui, demand terhadap layanan haji dan umroh ini setiap tahun meningkat. Kita bisa lihat dari sisi haji saja. Haji ini sekarang antriannya, waiting list-nya sudah puluhan tahun. Untuk Bukit Tinggi saja sudah mendekati 20 tahun. Dan juga beberapa daerah-daerah yang lain juga semakin panjang. Semakin panjang antrian itu artinya tentu demand-nya semakin banyak. Begitu juga umroh. Umroh kita lihat travel umroh ini sudah banyak. Ini juga menunjukkan
bahwa demand terhadap umroh ini juga meningkat. Nah, demand yang meningkat ini tentu ini adalah sebuah pasar. Ini mesti dikelola dengan baik. Seiring dengan kasus-kasus travel haji umroh yang banyak yang bermasalah, ini menunjukkan tata kelola yang tidak bagus. Nah, kehadiran program studi ini kita harapkan bisa melahirkan tenaga-tenaga yang profesional dalam hal tata kelola haji dan umroh ini di Indonesia. Ini yang menjadi background. Nah, tentu kehadiran HU ini juga diharapkan selain dia profesional di bidangnya, juga diharapkan adanya yang lebih utama itu adalah tentu akhlak mulia. Yang akhlak mulia ini menjadi basis, menjadi dasar bagi kita yang akan menjadi seorang profesional dalam hal tata kelola haji dan umroh ini. Nah, bagaimanapun kita pintar, bagaimana kita profesional, tapi kalau akhlaknya tidak baik, akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti yang saudara ketahui melalui berita-berita ya. Banyak itu travel jasa haji dan umroh ini yang kemudian memobilisasi dana masyarakat, tapi kemudian dia hilang. Itu kan membuktikan bahwa akhlaknya tidak bagus. Ya, sisi ekonomi yang dikedepankan, tapi kemudian orang dirugikan. Nah, ini yang tidak bagus. Nah, ini yang akan kita isi di sektor real ya. Orang-orang yang berakhlak mulia, di samping dia punya inovasi, kreativitas dalam tata kelola ini, ya, yang penting itu juga yang penting diperhatikan adalah akhlak. Nah, baik, ada sebuah riset terkait dengan pengguna tenaga kerja. Ketika ditanya kepada pengguna tenaga kerja, dalam hal ini pengguna lulusan perguruan tinggi, apa yang diharapkan atau poin apa yang menjadi utama bagi mereka dalam merekrut tenaga kerja? Jawaban yang pertama itu mayoritas memberikan jawaban adalah berakhlak, berintegritas. Nah, ini yang menjadi poin. Jadi pengetahuan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan teori, pengetahuan yang berhubungan dengan praktis, itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah akhlak yang mulia. Orang yang menjalankan tata kelola, orang yang ahli di bidang keilmuan tertentu, kalau tidak dilandasi dengan akhlak mulia, maka terjadi hal-hal yang dalam istilah perilaku ekonomi disebut dengan misbehavior. Atau disebut juga dengan kata yang lain, istilahnya moral hazard. Jadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini menjadi hal penting untuk saudara perhatikan. Saya memberi penegasan saja, agar kemudian ini menjadi perhatian bagi saudara. Nah, kemudian berikutnya, kita di Prodi HMHU ini menginginkan profil lulusan kita itu yang akan kita hasilkan itu adalah selain menjadi pengelola haji, dia juga kita harapkan bisa juga berwirausaha, entrepreneur. Sebagaimana yang saudara ketahui bahwa angka pengangguran yang semakin banyak, barisan pengangguran yang semakin panjang itu, yang dikritik itu adalah perguruan tinggi. Yang dikritik adalah perguruan tinggi. Nah, meskipun sebenarnya sisi lain juga ada yang perlu menjadi perhatian, di mana umpamanya bagaimana kebijakan pemerintah, kesiapan pemerintah terkait dengan penyediaan lapangan kerja mesti lebih melebihi dari jumlah tamatan perguruan tinggi. Nah, tapi kemudian yang lebih banyak disorot itu adalah perguruan tinggi. Kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi, tentu di dalamnya kita berbicara kurikulum, kita berbicara PPM, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ini, kita juga berharap ketika saudara selesai nanti di prodi ini, tamat saudara harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Jangan saudara berharap, jangan semuanya saudara menjadi pencari kerja. Jadi ciptakanlah lapangan
lapangan kerja sendiri, lapangan usaha sendiri terkait dengan keilmuan yang saudara miliki, terkait dengan kompetensi yang saudara punya. Nah, jadi kita berharap saudara menjadi seorang entrepreneur sebagai seorang wirausahawan, dan dalam agama kita ini sangat penting ya. Ketika Rasul beserta sahabat hijrah ke Madinah, ada sahabat yang ketika itu baru-baru sampai di kota Madinah ditanya, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nah, dia ingin sebenarnya mengembangkan jiwa wirausaha. Dia tidak ingin sebagai pendatang baru di kota Madinah, tidak ingin memberatkan saudaranya kaum Ansor. Ya, dia ingin juga mandiri. Nah, sahabat itu pergi ke pasar untuk berusaha sendiri dengan tangannya sendiri, mengurangi beban masyarakat yang menyambutnya. Nah, kita berharap juga begitu, jiwa entrepreneur yang kita miliki bisa mengembangkan, bisa meringankan beban, paling tidak beban masyarakat sekitar lah, karena kita bisa berusaha mandiri dan lain sebagainya. Diharapkan juga saudara begitu. Kemudian, kalau saudara mengisi lapangan-lapangan kerja, saudara bisa jadi manajer di travel haji dan umroh. Sekarang ini, travel haji dan umroh itu lebih banyak diisi oleh orang-orang yang background-nya konvensional. Jadi, sebagaimana dulu awalnya juga begitu, lembaga keuangan juga diisi oleh background lembaga dari konvensional. Atau juga orang-orang yang hijrah dari konvensional ke syariah. Dia punya semangat syariahnya, tapi minim keilmuan. Nah, itu sekarang yang lebih banyak yang mengelola. Nah, diharapkan saudara bisa mengisi tempat-tempat itu, karena keilmuan saudara sangat relevan dengan pengelolaan tata kelola haji dan umroh ini. Nah, di samping itu, secara akademik, saudara tentu punya keilmuan terkait dengan haji dan umrah. Nah, sebagai seorang akademik, saudara tentu punya kewajiban riset peneliti. Saudara diharapkan juga bisa menjadi peneliti lembaga keuangan sesuai dengan stratanya lah. Ada peneliti muda, ada peneliti madya dan lain sebagainya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi proses PBM yang saudara lalui diharapkan bisa mencapai profil lulusan yang kita harapkan ini. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu juga disampaikan di sini terkait dengan prodi saudara. Ini mohon saja nanti bisa di-share. Yang penting yang kita sampaikan di sini adalah terkait dengan kompetensi utama saudara terkait dengan haji dan umroh ini. Saudara di semester sebelumnya sudah mendapat beberapa mata kuliah. Nah, perlu saudara ingat, mata kuliah ini adalah sarana saja ini. Ya, sarana saja untuk tahap awal bagaimana pengetahuan ini saudara miliki, kemudian diharapkan saudara bisa seperti yang diharapkan dalam profil lulusan ini. Jadi poin yang ingin kita sampaikan di sini, mata kuliah ini tidak cukup sesungguhnya. SKS yang saudara ambil itu tidak cukup sesungguhnya untuk menjadikan profil tadi. Tapi ini adalah untuk pendorong. Kira-kira ini bisa saudara lanjutkan untuk belajar secara mandiri. Jangan dicukupkan apa yang didapat di kuliah. Kenapa? Karena keilmuan pada prinsipnya berkembang terus. Ilmu-ilmu akan berkembang terus. Dia tidak berada dalam ruang yang vakum, dia akan berkembang. Terutama ilmu-ilmu tentang haji dan umrah sebagai sebuah studi yang baru, dia tentu akan terus berkembang. Dia akan terus dikaji, dia terus diteliti, kemudian muncul teori-teori baru. Dan apalagi kemudian dia juga disandingkan dengan ilmu manajemen tata kelola. Jadi sangat menarik sesungguhnya dan sangat dinamis keilmuan ini. Nah, jadi mata kuliah ditawarkan adalah semacam stimulus saja agar saudara bisa mengetahuinya lebih lanjut,
belajar secara otodidak, mengembangkan keilmuan sesuai dengan panduan-panduan dalam perkuliahan yang saudara peroleh. Bagi saya secara pribadi mencatat di sini terkait dengan kompetensi saudara, manajemen biro perjalanan syariah ini mesti punya aksentuasi kita ke sana, penekanan, ya, punya curahan waktu untuk mendalaminya lebih banyak. Manajemen travel, akuntansinya mesti lebih dikuatkan lagi. Kemudian administrasinya juga perlu dikuasai dengan baik. Yang tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana aspek hukumnya. Karena bagaimanapun sebagai bahagian dari usaha, badan usaha, apakah nanti PT dan lain sebagainya dalam bentuk ini, menjalankan usaha ini tentu dia akan tunduk kepada aturan regulasi yang berlaku. Nanti setelah slide ini kita jelaskan. Jadi poin yang ingin kita sampaikan terkait dengan mata kuliah ini adalah, ini mata kuliah ini tidak cukup saudara pahami melalui tatap muka saja. Jangan saudara berpuas begitu dia sudah dapat lalu sudah tuntas pekerjaan saudara, tidak. Karena menuntut ilmu itu tidak ada masanya. Ini secara formal saja disediakan fasilitas mata kuliah, secara formal saja dicurahkan waktu melalui semester 1 sampai terakhir, tapi sesungguhnya proses PBM itu bisa saudara lanjutkan, ya, saudara bisa lanjut secara otodidak atau melalui peningkatan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi jangan ini dilihat begitu diambil satu mata kuliah ini sudah cukup. Tidak, ini sebagai stimulus bagi saudara, karena tantangannya terkait dengan kompetensi saudara sangat dinamis ini. Sangat dinamis karena perkembangannya juga sangat cepat. Perubahan-perubahan yang terjadi, apakah di ilmu manajemen, sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi di era industri teknologi ini sangat cepat perubahannya, semuanya orang computerized. Seperti sekarang saja umpamanya yang tidak terbayangkan oleh orang ini sekarang sudah terjadi. Yang belum kita antisipasi sebelumnya ini sudah ada di hadapan kita, yang harus kita hadapi, semuanya digitalized. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Tidak bisa kita menyatakan kita tidak tahu teknologi, tidak. Ini sudah satu keharusan. Kehidupan kita sekarang ini sudah berada dalam era seperti itu. Harus juga kita ikuti dan kaitkan dengan keilmuan yang kita miliki. Itu poin terkait dengan ini yang saya sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan yang akan saudara hadapi ini. Saudara akan magang. Pada prinsipnya, kita di IAIN seluruh prodi-prodi yang melaksanakan magang, praktek, dan lain sebagainya, kita laksanakan di lapangan sesuai dengan perencanaan di masing-masing prodi. Tapi karena kondisi kita tidak memungkinkan untuk itu, di sisi lain kita ingin juga bahwa proses magang, praktek ini tidak menghilangkan substansinya, maka ketika itu kita berdiskusi, kita lihat aturan-aturan yang ada terkait juga dengan aturan keuangan, maka ketika itu kita menyepakati bentuknya adalah kegiatan magang mandiri. Jadi saudara dalam kegiatan magang ini tetap berlangsung sebagaimana kompetensi yang kita harapkan, hanya saja dia di dalam bentuk magang mandiri. Magang mandiri itu nanti formatnya adalah nanti saudara bisa menyusun bisnis plan, ya, rencana bisnis. Kita berharap ada semacam format pendirian Biro Perjalanan Haji dan Umroh dengan dukungan data. Nah, data inilah yang nanti menjadi dasar penyusunan rencana bisnis. Nah, jadi saudara mencoba mensimulasikannya untuk mendirikan sebuah lembaga bisnis, apa data-data pendukungnya, apa hal-hal yang harus dipelajari, dihimpun informasi terkait dengan pendirian sebuah biro perjalanan. Nah, tentu yang jelas seberapa potensi pasar itu sangat penting.
Kemudian bagaimana regulasi-regulasi hukum terkait dengan ini itu mesti dikuasai. Ya, kemudian tentu butuh biaya. Nah, butuh biaya dihitung, dikalkulasikan. Nah, ini menjadi hal pekerjaan saudara yang saudara giatkan, yang terus saudara lakukan selama kegiatan magang mandiri ini. Jadi saudara diharapkan bisa menyusun bisnis plan yang bagus untuk sebuah pendirian biro perjalanan terkait dengan haji dan umroh. Jadi saudara diharapkan bisa menyusun bisnis plan. Bisnis plan ini disusun tentu ada basis data. Datanya bisa dari data-data yang ada di lapangan, kira-kira bagaimana demand-nya nanti kalau bisnis ini dijalankan. Nah, saudara pakailah data-data yang ada sekarang ini, bagaimana minat orang melakukan pendaftaran untuk umroh, haji, dan lain sebagainya. Saudara bisa memprediksi nanti dari kecenderungan angka-angka data-data yang ada bagaimana ke depannya. Lalu dari meningkatnya demand umpamanya, angka-angka tadi, data real tadi, itu saudara bisa melihat bagaimana potensi pasar di dalamnya. Nah, kemudian tentu ini perlu juga kita pelajari regulasi, karena saudara akan berbentuk badan usaha. Badan usaha itu sudah jelas harus tunduk kepada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Mengharuskan juga ini harus kita pelajari. Saudara baca, saudara ikuti banyak aturan-aturan terkait dengan ini, tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan di dalam menyusun bisnis plan. Kemudian tentu ini butuh biaya, ya. Nah, ini diharapkan dikalkulasikan, ya, dikalkulasikan. Nah, seakan-akan saudara ini mendirikan sebuah biro perjalanan haji dan umroh yang nanti ini bisa setelah saudara tamat ini bisa dilanjutkan. Nah, kemudian yang perlu juga menjadi perhatian kita di sini adalah diharapkan dengan magang mandiri ini dengan pola yang kita sebutkan tadi, saudara kan bisa secara otodidak membaca kembali itu terkait dengan nanti kalau saudara membuat tentang analisis kebutuhan SDM. Tentu di sini saudara akan membaca, membolak-balik lagi buku teori-teori tentang sumber daya insani. Bagaimana kebutuhannya, kalau job yang dibutuhkan ada 3, berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan, kira-kira begitulah. Agar kemudian sumber daya manusia ini tidak tumpang tindih, fungsi, tupoksinya tentu harus jelas perbedaan tugas dan pokok masing-masing agar kemudian tidak saling ambil bahagian dalam pekerjaan. Yang kemudian tentu pekerjaan ini yang dilakukan oleh SDM, berapa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana strata jabatannya dan lain sebagainya. Bagaimana apa syarat-syarat kebutuhan untuk duduk di posisi yang ada di lembaga saudara ini nanti itu mesti menjadi hal. Ini kan bahagian dari ilmu manajemen sumber daya insani. Nah, ini harus menjadi menjadi perhatian saudara, dan dengan sendirinya saudara kan terdorong kembali untuk membacanya lebih lanjut. Nah, diharapkan saudara punya kemampuan untuk memahami manajemen sumber daya insani ini dengan baik. Di samping kemampuan-kemampuan lainnya terkait dengan kebutuhan kita menjalankan usaha. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada tentang hukum, tentu saudara bisa melakukan kajian-kajian terhadap aturan-aturan regulasi yang ada. Nah, saudara tentu harus memahami dulu lebih baik dengan baik apa regulasi terkait dengan badan usaha yang akan dijalankan. Jangan nanti semangat bisnisnya saja ini kedepankan, tapi ada koridor-koridor aturan hukum yang dilanggar juga tidak baik. Nanti saudara berurusan dengan bahagian hukum ketika menjalankan usaha tidak taat kepada aturan yang ada. Nah, kemudian di dalam menyusun bisnis plan itu, studi atau rencana bisnis ya, saudara perlu menjadi perhatian adalah bahwa apa kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Dia fokusnya kemana. Ini harus menjadi aspek yang menjadi perhatian saudara.
Jadi kelayakannya mesti dilihat secara lebih fokus. Nah, jangan semuanya dijalankan saja, tapi ambil saja satu bidang usaha yang jelas fokusnya, karena saudara akan membidik pasarnya yang tentu fokus juga. Nah, ini harus menjadi perhatian. Ya, jadi fokus pasarnya mesti jelas. Nah, kemudian juga saudara mempertimbangkan nanti juga adalah kompetitor yang telah ada sebelum saudara masuk ke pasar itu. Jadi saudara kaji juga bagaimana kondisi kompetitor, pesaing ya terhadap usaha yang akan saudara jalankan. Kemudian juga saudara dengan melakukan bisnis plan di dalamnya untuk saudara studi kelayakan dari usaha yang akan saudara lakukan ini, saudara nanti bisa paling tidak saudara bisa memetakan lah kira-kira apa masalah yang ada di pasar yang ada sekarang ini. Ya, saudara bisa mengetahui itu nanti, kemudian potensi-potensi pasar juga bisa diketahui dari studi ini. Di sanalah kita menangkap peluang-peluang dari apa yang akan kita putuskan untuk kita jalankan. Kemudian satu hal lagi yang lebih penting adalah selain dari aspek legalitas, aturan-aturan hukum yang kita sebutkan tadi, perlu juga saudara ketahui juga aspek ekonomi. Nah, selain daripada itu, aspek budaya mesti menjadi pertimbangan. Ya, aspek budaya, tata nilai yang berkembang di masyarakat, pola interaksi di masyarakat juga harus menjadi pertimbangan. Contoh saja umpamanya bagi kita di Sumatera Barat yang pemilik etnis Minangkabau. Nilai-nilai budaya kita masih dipegang kuat oleh mayoritas masyarakat terkait dengan kearifan lokal. Bagaimana lembaga-lembaga non formal di masyarakat kita itu sangat berperan di dalam pengambilan keputusan contohnya. Ini kan menjadi hal yang penting juga saudara pertimbangkan ketika kita melakukan pemasaran terhadap usaha yang kita jalankan. Bagaimana kita mengintegrasikannya dengan lembaga non formal yang berada di masyarakat. Ini bisa saudara jadikan channel untuk pemasaran. Jadi bisa lembaga-lembaga seperti umpamanya di kampung-kampung itu masih banyak lembaga Pondok Kanduang, Nenek Mama dan sebagainya, itu bisa dijadikan sarana bagi media bagi kita untuk memasarkan produk-produk, jasa-jasa yang ada pada kita. Ini juga mempertimbangkan aspek budaya. Yang lain daripada itu juga seperti yang kita jelaskan tadi, aspek finansial. Nah, kemudian adopsi teknologi ke dalam proses rencana bisnis kita juga mesti menjadi perhatian. Karena bagaimanapun kita berhadapan dengan kondisi di mana teknologi itu bahagian inheren di dalam kehidupan manusia yang sudah menjadi bahagian dan tidak bisa dipisahkan lagi ya di dalam kehidupan kita. Kita sederhana sajalah, kita lihat ya evolusi kehidupan kita ini dari aspek yang sangat sederhana saja. Dulu ketika kita butuh makan, itu banyak hal yang harus kita siapkan dulu. Cari kayu dulu, kemudian dibakar, kemudian disiapkan periuknya, dicari beras dan lain sebagainya. Kemudian tidak hidup, apinya dicari api, korek api, kemudian kalau kurang kering kayunya dipanaskan dan lain sebagainya. Banyak prosesnya. Sampai sekarang kita cukup hanya mencolokkan saja rice cooker dan lain sebagainya. Jadi sudah begitu cepat perkembangannya dan kita tidak tahu perkembangannya ke depan mungkin lebih cepat lagi nanti pada saatnya kita hanya bilang saja nasi sudah hampir sampai ke mulut kita. Jadi begitu cepat perkembangan dan kita kalau sedikit saja kita terlambat kita tentu bisa ketinggalan dari kemajuan-kemajuan yang begitu cepat. Itu saja sebagai pengantar kata dari saya terkait dengan pelaksanaan magang saudara. Penegasan terakhir ini adalah bentuk magang mandiri yang diarahkan kepada pembuatan studi kelayakan usaha terkait dengan saudara dituntut untuk mendirikan suatu biro perjalanan haji dan umrah.
di dalam merencanakan ini, saudara harus memperhatikan hal-hal terkait dengan potensi pasar, terkait dengan aspek legalitas, aturan-aturan ini, kemudian terkait dengan tata kelola manajemennya, sumber daya manusianya, dan hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran dan finansial. Itu sebagai poin, sebagai pembuka diskusi kita. Kalau ada yang kita diskusikan, silahkan. Dan saya kembalikan kepada Ibu Ketua Prodi. Silakan Bu Yuni. Demikian saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa, Bapak Wakil Rektor 1 IAIN Bukit Tinggi kita ya, yang pada kesempatan ini bersedia menjadi narasumber kita. Baik Ananda sekalian, untuk yang ingin menanyakan perihal magang mandiri ini dapat ditanyakan ke Bapak narasumber, dan teknisnya silakan Ananda pencet itu ada tanda raise hand itu di layar Zoom-nya. Nah, silakan ditekan tombol tersebut. Apakah ada pertanyaan? Ini alhamdulillah 25 orang yang sudah hadir ya. Anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Dekan? Ada pertanyaan nggak seputar manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan? Ya, baik, terima kasih. Kepada Silvarina, disilakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah selaku Ketua dan terima kasih juga kepada Bapak yang ingin kami tanyakan di sini perihal tentang bisnis plan-nya gitu Pak. Jadi kan tadi Bapak menjelaskan secara garis besar tentang poin-poin yang akan kami buatkan dalam bisnis plan. Jadi bisa tidak gitu Pak dijelaskan lebih rinci poin dari pertama apa saja yang harus kami buat di dalam bisnis plan-nya. Tadi Bapak menjelaskan tentang finansialnya, aspek SDM-nya, dan lain sebagainya. Jadi dari awal sampai akhirnya tuh dirincikan gitu Pak, biar kami bisa juga lebih jelas gitu membuatnya nanti gitu. Dari awal pertama laporan bisnis plan-nya sampai dengan akhirnya poin-poin apa yang saja yang terkandung di dalam bisnis plan yang akan kami lakukan, yang akan kami buat gitu Pak. Baik, saya kembalikan kepada Ustazah. Terima kasih banyak sebelumnya Ustazah dan Bapak. Maaf, Pak PR langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak? Dikumpul aja dulu. Baik Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Ananda, Yesi, Adeka, Roza, Rodatul Hasana, Risa, Arima, Reni, Nurul, Nidaan, Imran, Monik, Mimi, Melina, Lexi, Iis biasanya banyak pertanyaan nih Iis. Dodi, Dian, Ope, Dedep, Dea, Aprilia, ada lagi yang ingin bertanya? Udah usah satu-satu. Oke, baik. Sambil menunggu ini mungkin untuk hemat paket ya, mudah-mudahan. Iya Pak. Ya, apa-apa. Jadi begini, yang saya sampaikan tadi gambaran secara umum terkait dengan pembuatan magang pelaksanaan magang mandiri, arahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Terkait dengan format, itu mungkin nanti setelah ini ada buku panduan khusus terkait dengan kesamaan format studi kelayakan usaha yang menjadi kewajiban saudara dalam bentuk magang mandiri.
Jadi nanti bisa mungkin Bu Ketua Prodi menetapkan format sebagaimana kita menetapkan format yang satu terhadap pedoman penulisan skripsi umpamanya. Jadi saudara nanti bisa berpedoman kepada yang sudah ditetapkan. Mungkin saya memahami nanti dari Ketua Prodi akan memberikan format yang baku, nanti bisa diikuti itu. Tapi paling tidak gambaran-gambaran tadi itu adalah isi dari studi kelayakan usaha bisnis plan yang mesti saudara buat. Tapi untuk kesatuan format, karena formatnya sangat beragam, nah, saudara bisa nanti berpedoman yang ditetapkan oleh Prodi, nanti di-SK-kan oleh Pak Dekan. Mungkin itu Bu Yuni, kalau ada tambahan Bu Yuni silakan. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Oke, untuk format kalau tidak salah sudah ada yang format laporan. Nah, ya udah saya ulang share lagi ya kalau gitu. Untuk format laporan yang dari Prodi. Kemudian laporan adalah per individu. Yang perlu Anda pelajari, ini sebenarnya di magang mandiri, intinya Anda lebih banyak membaca, baik itu dari buku-buku ataupun browsing di ini ya melalui internet. Dan itu sesuatu yang wajib di masa sekarang ini, di mana kita harus melek yang namanya teknologi, ya. Terus di mana kita walaupun kita berada di Bukit Tinggi sekarang, jika yang di Bukit Tinggi atau di kampungnya, tapi kita tetap di sana pergi ke Turki, ke Mekah dan lain-lain. Ya, jadi Ananda diharapkan di sini bukan hanya mengaplikasikan ilmu yang sudah Ananda pelajari, namun memang Ananda dituntut untuk membangunkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas dalam diri Ananda masing-masing. Paham ya? Atau yang lain? Saya kembalikan lagi ke pertanyaan kepada Sisu. Baik, terima kasih Ustazah, dan terima kasih kepada Bapak. Untuk jawabannya, berarti untuk formatnya nanti ada dari kampus, pihak kampus memberikan contoh formatnya kepada kami, gitu Ustazah? Iya, mungkin saya lupa, tapi memang formatnya sudah ada. Syukur Ustazah, terima kasih juga kepada Bapak. Ya. Waktu itu saya kalau tidak salah sharing tentang alur ini ya, pengajuan proposal ya. Nah, kalau nggak salah itu udah sekalian ini ya. Tapi mungkin saya lupa, tidak masalah, akan nanti diulang lagi ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Karena mengingat ini paketnya, sudah paketnya ngap-ngap, sudah sinyalnya hilang gitu. Baik, jika kita tutup, Pak. Oke, baik, sebelum ditutup oleh Ketua Prodi, saya ingin menekankan kembali apa yang kita jelaskan tadi. Intinya adalah di mana kita bekerja secara otodidak, dan saudara tentu dalam bekerja ini butuh kembali informasi-informasi terkait dengan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk bisnis plan. Nah, ini tentu saudara pelajari kembali, saudara baca kembali, lalu kemudian dituangkan ke dalam bentuk bisnis plan. Jadi itu intinya seperti yang dijelaskan oleh Ketua Prodi tadi. Nah, kemudian yang terakhir, jangan kegiatan ini mengurangi substansi. Jadi jangan mengurangi substansi, tetap kita di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan prodi. Jadi sekalipun kita tidak ke lapangan, kita tidak praktek di tempat usaha, itu menghilangkan substansi kompetensi yang kita jelaskan tadi, tidak. Kita tetap ingin mencapainya, tapi dengan cara belajar otodidak, mempelajari kembali aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha.
yang lebih dulu diawali dengan membuat bisnis plan. Itu saja, Bu Ketua Prodi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan paparan yang luar biasa, Bapak narasumber. Ananda sekalian, dengan berakhirnya materi dari Bapak narasumber tadi, maka berakhir pula lah acara coaching magang mandiri manajemen haji dan umroh pada waktu duha ini ya. Nah, bagi Ananda yang ingin bertanya masih diterima ya melalui grup seperti biasa ya. Lalu materi juga nanti akan saya share di sana. Kemudian format juga akan saya share di sana. Oke, mari kita tutup dan terima kasih atas kehadirannya Ananda dan sudah bertahan selama lebih kurang 60 menit ini. Terima kasih juga Ibu Sekretaris Prodi. Terima kasih kepada host dari Zoom YIN Bukit Tinggi. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak WR1 dan Bapak Dekan. Naksatin bikiroati doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda jangan lupa diisi daftar hadirnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita belum foto. Udah Pak, udah ya Bu? Udah difoto dah. Tanpa Baba udah difoto. Udah difoto tadi dua halaman ya Bu Rika ya? Udah. Oke. Oh iya, ini Pak Dekan berarti udah ada tadi. Ada tadi Bu Rika? Oh enggak, Bapak tadi enggak ada Pak. Wah, harus ada itu, nggak sah itu. Oh iya, ulang lagi Pak, sip. Oke, siapkan pose baiknya ya Nak. Iya, yang lain silakan dibuka videonya semua. Ya, Melina dibuka videonya. Narasumber boleh berfoto? Iya Harus Pak, Bapak juga Pak. Ternyata masih ada Pak, itu ya. Nah. Tapi Bapak videonya nggak kelihatan Pak. Nah, udah. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi. Bentar. 1, 2, 3. Udah Pak. Alhamdulillah. Udah boleh leave meeting dan pastikan udah isi daftar absen ya. Ya, terima kasih kehadirannya ya Ananda. Ya, kita live ya. Ya, leave.